Pernah nggak sih kamu tiba-tiba kepikiran seseorang? Padahal udah lama nggak komunikasi, atau kamu sedang sibuk, tapi wajah dia tiba-tiba muncul di pikiranmu? Hal kayak gitu sering bikin kita bingung sendiri. Apa ini cuma perasaan biasa? Atau ada makna lebih dalam? Mungkin kamu nggak sadar, tapi ada alasan kenapa hal itu terjadi. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, ikatan energi emosional yang belum selesai. Pikiran kita punya cara sendiri untuk menyimpan emosi yang belum tuntas. Saat kamu pernah menyayangi seseorang dengan tulus, sebagian dari energimu tertinggal padanya. Meskipun sudah tidak bersama, ikatan itu kadang masih hidup, terutama jika hubungan kalian belum benar-benar selesai secara emosional. Makanya, meskipun kamu berusaha move on, pikiranmu tetap suka menarik sosok dia kembali. Kedua, ada kenangan yang belum terkubur dengan baik. Otak manusia menyimpan kenangan dengan cara yang unik. Kadang, satu lagu, aroma, atau suasana tertentu bisa memicu ingatan tentang dia tanpa kamu sadari. Itu sebabnya, kamu bisa tiba-tiba teringat dia saat lewat di tempat yang dulu pernah kalian kunjungi bersama. Bukan karena kamu belum move on, tapi karena memori itu memang belum tuntas dicerna oleh perasaanmu. Ketiga, dia pernah mengisi ruang kosong di hatimu. Kadang kita nggak sadar bahwa seseorang pernah hadir di saat paling rapuh dalam hidup kita. Dia datang bukan sebagai pahlawan, bukan juga sebagai cinta sejati, tapi dia hadir di momen yang sangat kita butuhkan saat semua terasa sepi, saat hati kehilangan arah. Dan di situ, dia memberi sedikit cahaya, sedikit perhatian, yang cukup untuk membuat kita merasa hidup lagi. Kita merasa dimengerti, merasa dihargai, walau hanya dalam momen singkat. Dan dari sanalah semua rasa itu tumbuh, perlahan tapi dalam. Tanpa sadar, kita memberi dia tempat di hati kita. Bukan karena dia sempurna, tapi karena dia mengisi kekosongan yang orang lain tidak bisa. Setelah dia pergi, ruang itu kembali kosong. Tapi kali ini terasa lebih hampa, karena kita pernah tahu rasanya diisi. Dan karena itulah, tanpa alasan, pikiran kita suka kembali ke dia, karena kita rindu rasa tenang yang pernah dia bawa, bukan hanya rindu pada sosoknya. Keempat, kamu masih punya harapan yang belum padam. Meski kamu berkata sudah merelakan, kadang hati punya cara sendiri untuk menggenggam diam-diam. Ada bagian dari dirimu yang masih menyimpan kemungkinan. Mungkin dia akan berubah, mungkin dia akan sadar, mungkin suatu hari dia kembali dan berkata, "Maaf, aku terlalu bodoh membiarkanmu pergi." Harapan seperti itu tidak selalu disadari, tapi ia tumbuh seperti api kecil yang terus menyala walau tertiup angin. Dan saat kamu tiba-tiba memikirkan dia, itu bisa jadi tanda bahwa harapan itu belum benar-benar mati. Hati manusia memang begitu sulit benar-benar melepaskan saat masih ada yang belum selesai. Selama kamu masih menyimpan mungkin, maka selama itu juga dia akan tetap tinggal di sudut pikiranmu. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu pernah begitu tulus. Kelima, perasaanmu pernah terlalu dalam. Kadang yang bikin susah lupa itu bukan karena dia luar biasa, tapi karena kamu pernah mencintainya dengan cara yang luar biasa. Kamu memberikan hatimu tanpa setengah-setengah. Kamu mencintai dia bukan karena alasan logis, tapi karena rasa yang tumbuh begitu saja. Dan saat rasa itu tumbuh dari ketulusan, maka ia akan meninggalkan jejak yang dalam. Jejak yang tidak mudah dihapus oleh waktu, apalagi sekadar oleh jarak. Meskipun dia sudah tak ada di hidupmu, bayangannya masih menetap di ruang yang pernah kamu isi dengan cinta. Itulah kenapa, saat kamu duduk sendiri atau merenung, dia tiba-tiba hadir di pikiranmu. Bukan karena kamu belum move on, tapi karena kenangan yang kalian bangun terlalu bermakna untuk dilupakan begitu saja. Kamu mungkin sudah mencoba membuka hati untuk orang lain, tapi rasa yang dulu kamu punya masih menjadi standar yang sulit diturunkan. Keenam, kamu belum memberi waktu untuk benar-benar menyembuhkan diri. Move on bukan soal mencari pengganti, tapi soal memberi waktu bagi hati untuk mengerti apa yang terjadi. Kadang kamu terlalu sibuk berpura-pura kuat, sampai lupa bahwa luka juga butuh diakui. Kamu mungkin terlihat bahagia di luar, tapi di dalam masih ada bagian yang belum selesai kamu perbaiki. Dan ketika hati belum benar-benar sembuh, maka bayangan dia akan selalu punya jalan untuk kembali. Sekuat apapun kamu menolak,
kenangan itu tetap muncul di sela-sela kesibukanmu. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu belum benar-benar memproses semuanya. Kamu butuh waktu untuk merelakan, bukan hanya melupakan. Dan saat kamu mulai jujur pada diri sendiri, barulah kamu bisa pelan-pelan melepaskan dia dari pikiranmu. Ketujuh, ada hal yang ingin kamu ucapkan, tapi belum pernah tersampaikan. Salah satu alasan kenapa kamu masih sering kepikiran dia, bisa jadi karena ada kata-kata yang belum pernah kamu ucapkan. Mungkin kamu ingin bilang betapa kamu menyayanginya, tapi waktu itu kamu terlalu takut ditolak. Atau kamu ingin minta maaf atas kesalahan yang dulu kamu buat, tapi kesempatan itu nggak pernah datang. Perasaan yang terpendam ini seperti beban yang nggak kelihatan, tapi terus menekan di dalam hati. Dan selama belum tersampaikan, pikiranmu akan terus memutar ulang momen-momen yang belum selesai itu. Kamu membayangkan seandainya waktu bisa diulang. Seandainya kamu lebih berani. Seandainya dia tahu isi hatimu yang sebenarnya. Pikiran-pikiran seperti inilah yang membuat sosok dia tetap tinggal, bahkan setelah sekian lama. Karena hati selalu merasa ada sesuatu yang belum ditutup dengan benar. Kedelapan, ada koneksi batin yang pernah terjalin. Kadang kita bertemu orang yang terasa berbeda dari yang lain. Bukan karena dia lebih tampan, lebih baik, atau lebih sempurna. Tapi karena ada koneksi batin yang kuat dan sulit dijelaskan. Kamu merasa nyaman berbicara dengannya, meskipun tidak banyak kata yang diucapkan. Kamu merasa tenang berada di dekatnya, walau hanya dalam diam. Perasaan seperti itu jarang terjadi. Dan ketika sudah terjalin, sulit untuk benar-benar hilang. Bahkan saat dia tak lagi hadir secara fisik, jiwamu tetap merasa terhubung. Seperti ada benang halus yang tak terlihat, tapi masih mengikat kalian. Itulah kenapa, saat kamu sendiri atau sedang hening, dia sering muncul begitu saja di pikiranmu. Karena batinmu pernah mengenalnya lebih dalam dari sekadar apa yang terlihat di mata. Kesembilan, kamu masih menggenggam kemungkinan andai saja. Andai saja waktu itu aku lebih peka. Andai saja aku nggak cepat menyerah. Andai saja dia tahu seberapa besar aku peduli. Kata-kata andai saja itu adalah jebakan paling halus dari kenangan. Ia membuatmu terus memutar ulang masa lalu, berharap bisa mengubah hasilnya. Padahal kenyataannya, masa lalu sudah tertulis dan tidak bisa diubah. Tapi pikiranmu tetap bermain di situ, membuatmu terus bertanya-tanya. Dan selama kamu masih menggenggam kemungkinan yang tak nyata, maka selama itu juga dia akan terus hadir di benakmu. Karena hati masih berharap menemukan akhir yang berbeda. Meski tahu itu takkan pernah terjadi. Kesepuluh, kamu masih belum menemukan orang yang bisa menggantikan posisinya. Mungkin kamu sudah bertemu banyak orang setelah dia. Mungkin kamu bahkan pernah mencoba membuka hati untuk seseorang yang baru. Tapi tetap saja, belum ada yang terasa seklik dan senyaman dulu. Bukan berarti dia yang terbaik. Tapi karena rasa yang pernah kamu rasakan itu belum pernah kamu temukan lagi. Dan saat hati belum menemukan pengganti yang sepadan, maka dia akan tetap jadi standar tanpa kamu sadari. Setiap kamu bertemu orang baru, kamu akan membandingkan, walau diam-diam. Dan itulah sebabnya, dia masih sering muncul di pikiranmu. Karena secara emosional, hatimu belum benar-benar melepas sosok yang pernah kamu tempatkan begitu tinggi. Sering kepikiran seseorang tanpa alasan, bukan berarti kamu lemah. Itu hanya tanda bahwa kamu pernah merasakan sesuatu yang dalam, yang belum sepenuhnya selesai. Bukan tentang masih mencintai atau tidak bisa move on, tapi tentang proses hati yang masih mencari titik akhir. Dan itu wajar. Yang perlu kamu lakukan adalah jujur pada dirimu sendiri. Akui perasaan itu, hadapi, dan pelan-pelan relakan. Karena pada akhirnya, yang benar-benar untukmu akan menemukan jalan untuk tinggal. Dan yang bukan untukmu akan perlahan-lahan menghilang tanpa menyisakan luka yang membekas terlalu lama. Kamu hanya perlu waktu. Dan dalam waktu itu, jangan lupa untuk mencintai dirimu sendiri lebih dulu.